Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 10 TK Ro 2. Jumpa lagi dengan Pak Nanda di pelajaran teknologi dasar otomotif. Pada pagi hari ini yang cerah ini, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, hindari kerumunan-kerumunan manusia, karena pada saat ini Kota Semarang angka COVID-19 nya itu masih cukup tinggi dan berada di zona merah. Jadi saya harapkan, saya ingin kelas 10 TK Ro 2 ini nantinya terkena dampak dari COVID-19. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai hal-hal atau rancangan-rancangan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Nah, dan pada pertemuan kedua kita akan mulai membahas materi dari bab 1. Nah, bab 1 itu adalah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih keselamatan dan kesehatan kerja itu? Kenapa kok di dalam sebuah pekerjaan itu harus ada atau perlu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, kita akan membahasnya. Nah, langsung saja kita ke materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang pertama, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin anak-anak belum paham ya, karena mungkin kalian juga belum pernah melakukan pekerjaan atau bekerja di suatu tempat, baik itu di industri maupun secara pribadi. Nah, untuk pengertian keselamatan kerja bisa kalian catat, karena di sini saya akan menjelaskan saja, saya tidak akan menulis di presentasi saya. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau disingkat K3 merupakan komponen penting yang melekat di dalam seorang pekerja. Nah, kenapa kok bisa menjadi komponen yang melekat pada seorang pekerja? Karena itu dalam pelaksanaan pekerjaan, atau jika seorang melaksanakan pekerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3 itu memiliki tujuan untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, sehat, dan bebas dari pencemaran dan kontaminasi zat kimia. Nah, tidak terbayangkan apabila di dalam pekerjaan kalian itu, tempat kerja kalian itu tidak nyaman atau bahkan tidak aman dan tidak sehat bagi tubuh kalian, nanti akan berdampak negatif. Nah, maka dari itu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu perlu kalian junjung tinggi pada saat bekerja di manapun, baik itu di bengkel, di perusahaan, ataupun di luar. Nah, sehingga nantinya diharapkan dengan apabila kalian menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini, kalian sebagai tenaga pekerja dapat terhindar dari adanya kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan, dan selain itu juga bisa membuat produktivitas kerja itu menjadi meningkat. Nah, karena kalian itu di otomotif, di bengkel, kalian nanti urusannya dengan mesin kendaraan. Mesin itu sangat tidak kenal kompromi, tidak mengenal kalian itu dari golongan orang atas ataupun orang menengah ataupun orang bawah, kalian anak presiden atau bukan. Kalau mesin sudah berbunyi dan kalian melakukan kesalahan dalam pengoperasian, ya pasti akan berakibat fatal. Jadi untuk keselamatan kesehatan kerja itu harus kalian pegang erat, harus kalian utamakan. Seperti itu. Apa saja sih keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu? Contohnya
ya kalian harus mentaati peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur cara kerja yang ada di sebuah bengkel atau di sebuah ruangan tersebut, karena setiap ruangan dan setiap tempat kerja itu memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan membahasnya satu persatu hal itu. Nah, tapi sebelum masuk ke itu, sebenarnya apabila kalian bekerja di sebuah instansi atau perusahaan itu sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, undang-undang mengenai apa, Pak? Undang-undang tersebut mengenai undang-undang ketenagakerjaan, di mana undang-undang tersebut sudah dianut atau diatur di negara kita Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, adapun hal-hal pokok yang termuat di dalam Undang-Undang tentang ketenagakerjaan itu ada 3. Yang pertama ada hak dan kewajiban tenaga kerja, kemudian yang kedua ada perlindungan tenaga kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu sendiri. Nah, untuk hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau pokok-pokok yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kita akan membahasnya minggu depan. Jadi saya harap kalian minggu depan mempersiapkan seperti buku catat, karena akan lebih banyak mencatat pada minggu depan, karena ada 3 hal pokok ini mengenai undang-undang yang harus kalian pahami, karena ini juga penting agar kalian nanti terhindar dari sebuah kecelakaan, dan apabila terjadi sesuatu kalian bisa menuntut melalui undang-undang ketenagakerjaan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan minggu depan, kita akan membahas 3 pokok yang terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.